Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Evangelis Putri, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa. Selamat datang ya di ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, typo ya. Kok typo? Salah ngomong ya, bukan sampai jumpa. Selamat datang ya di ibadah kita pada pagi hari ini. Dan teman-teman, hari ini saya mau ngomongin soal rapture atau pengangkatan ya. Oke. Nah, teman-teman, saya hari ini ngomong soal ini. Padahal saya paling gak suka ya ngomong soal ini. Karena apa? Karena yang saya lawan banyak ya. Misalnya aja seperti yang kita sering tahu ya. Ada banyak di luar sana yang berkata, Pak, nanti orang-orang akan pakai microchip, Pak. Itu dari mana dasarnya? Dulu kita buah hiu, Pak. Oh, nggak tahu lah, Pak, gimana. Nah, iya, itulah teman-teman ya. Saya paling nggak suka ngomongin soal akhir zaman karena apa, teman-teman? Karena mesti ngelawan banyak pihak yang udah sok yakin banget. Ya, menilai kita Wahyu 13 pun, teman-teman, itu nggak ditulis soal microchip atau kata lain menggantikan microchip atau suatu yang merujuk pada benda yang kecil, mikro, dan chip keras, teman-teman, yang nggak ada. Yang ada soal apa? Adalah soal nama ya. Ini nama itu bilangan manusia 666, teman-teman ya. Nah, teman-teman, dikatakan tuh bilangan manusia ya, nama manusia. Tapi udah gitu ya, udah jadi itu bilangan nama manusia. Tapi kok pasti ada yang ngomongnya microchip. Bukan manusia dong kalau microchip. Yaitu apa? Ya microchip, benda kecil padat ya. Micro, benda kecil, chip, potongan padat ya, teman-teman. Tapi ya itulah, ada banyak orang ya, teman-teman ya, yang nggak mau kok dibilangin ya. Itu bukan microchip, itu adalah bilangan angka nama manusia, bilangan manusia ya. Jadi bukan microchip ya, bukan superkomputer ya. Tapi ada juga yang nekat, wah itu vaksin, Pak. Bilangan lebih gendeng lagi. Jadi teman-teman ya, saya nggak mau sebetulnya ngomong itu, tapi nggak apa-apa. Karena akhir-akhir ini teman-teman, banyak orang ngomongnya soal rapture, kiamat ya. 23 September, berapa lagi? 20 sekarang ya. Tuh 233 lagi. Gak lagi mau rapture, teman-teman ya. Nah, teman-teman, oleh karena itu saya mau ngomong ini karena apa? Karena ya kali ini lebih parah dari zaman tahun 2000 millennium bug ya. Karena banyak orang yang dengar khotbah-khotbahnya para membetul ini ya, yang ngomongin 23 September akan kiamat, akan rapture, bukannya malah akibatnya bukan malah orang itu makin kudus, makin soleh, makin melayani, makin memberi. Yang ada malah apa? Makin tertekan, makin stres, teman-teman ya. Bahkan banyak yang ada yang saya dengar ya, bukan dari tempat kita ya, bukan di sini. Ada orang-orang di luar sana ya, yang kembali nanya sama saya, ini gimana nih jemaat gua, apa ada yang stres sampai jadi gila? Gara-gara apa? Ketakutan. 23 September katanya mau kiamat, mau rapture, pengangkatan ya, teman-teman. Oke, yuk kita buka dulu dari Injil Lukas pasal 17 ya. Perikopnya di dunia adalah kedatangan Yesua yang kedua. Dan ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaan Elohim itu datang? Dia menjawab pada mereka dan mengatakan, kerajaan Elohim datang bukan dengan pengamatan, teman-teman ya. Jadi kalau ada yang mau nebak ya sama sekarang ya, banyak tuh ada orang ya yang ke Yahudi-Yahudian ya, ngomonginnya apa? Wah, ngitung dia. Dibuka kitab dihitung, semua digimatriain. Ya, titik koma pun jadi matria. Ya, semua ada bilangannya, ada angkanya, dihitung, teman-teman ya. Ya, bahkan teman-teman ya, ada orang-orang yang saya pandang tadinya tuh dewasa rohani, kemakan juga. Ngomong saya gini, wah tapi geng ya, kalau gue hitung-hitung ya, gue pikir-pikir, gue hitung-hitung, kayaknya bener juga loh. Coba lu hitung gimana? Gua nggak mau terjebak dalam hitung-hitungan. Karena apa, teman-teman? Yang kita suruh ngitung adalah bilangan manusia. Barang siapa bisa salah, hitung. Tapi soal kedatangan Yesua yang kedua, dikatakan apa? Kerajaan Elohim datang bukan dengan pengamatan. Jadi bukan dengan kita mengamati angka-angka tertentu lalu kita hitung-hitung, enggak ya. Mereka pun tidak akan berkata, lihatlah di sini atau lihatlah di sana. Sebab lihatlah, kerajaan Elohim itu ada di antara kamu. The kingdom of God is amongst you. Ada di antara kita, yaitu siapa? Ya kita ini kerajaan Samayim, kerajaan surga. Ya, kerajaan Elohim. Dan dia berkata kepada para muridnya, waktunya akan tiba ketika kamu melihat satu dari hari-hari anak manusia itu, tetapi kamu tidak akan melihatnya, nggak akan kelihatan.
ya. Dan mereka akan berkata kepadamu, lihatlah di sini atau lihatlah di sana. Kamu janganlah pergi ataupun mengikutinya. Jika orang suruh kita nih ya, ngeliat di sono. Wah, Tuhan Yesus udah balik di sono, yang di Cina gitu ya. Ada di mana? Wah, di Amerika. Kalau ada yang ngomong gitu, jangan bu ikutin ya. Nggak usah kamu ikutinya. Sebab sama seperti kilat yang memancar, ia bercahaya dari ujung langit ke ujung langit. Demikianlah pula anak manusia akan datang pada harinya. Pada waktu Tuhan Yesus masih akan datang kedua kalinya, kita semua akan lihat. Karena apa? Obvious banget ya. Nggak akan sembunyi-sembunyi datangnya, akan datang terang-terangan. Namun pertama-tama seharusnya lah dia menderita banyak hal dan ditolak oleh generasi ini ya. Saya ulangi lagi ayat 25. Namun pertama-tama seharusnya lah dia menderita banyak hal dan ditolak oleh generasi ini. Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, cluenya pada zaman Nuh ya, demikianlah pula akan terjadi pada hari-hari anak manusia. Mereka akan makan, minum, mengambil dan dikawini sampai waktu Nuh masuk dalam bahtera dan air bah melanda dan membinasakan segala sesuatu. Artinya apa teman-teman? Sama kayak zaman Noah, yaitu apa? Hidup kayak biasa aja. Hidupnya kayak biasa aja. Yang makan ya makan, yang minum ya minum, yang merit ya merit, biasa aja. Sampai tiba-tiba datanglah hujan teman-teman ya. Datanglah air bah ya. Sama seperti yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam dan membangun. Jadi kayak biasa aja ya. Tapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan segala sesuatu. Jadi teman-teman, itu akan terjadi apa? Dadakan buat orang-orang yang gak siap. Karena apa? Karena semuanya kan biasa aja. Ya teman-teman ya, semua kan biasa aja. Sesuai dengan hal ini akan terjadi pada hari anak manusia disingkapkan. Pada hari itu orang yang sedang berada di atap rumah dan barang-barangnya ada dalam rumah, janganlah dia turun untuk mengambilnya. Dan orang yang ada di ladang, sama seperti itu, janganlah dia pula kembali pada apa-apa yang tertinggal. Ingatlah istri Lot. Nah, istri Lot ya, artinya apa teman-teman? Pada waktu hari anak manusia itu datang, pada waktu hari Tuhan Yesus Masya datang yang kedua kali, ingatlah akan istri Lot. Yaitu apa? Udah, jangan sayangkan apa-apa teman-teman ya. Nah ini loh teman-teman yang saya mau sampaikan ya dari tadi. Ada banyak anak Tuhan yang dengar kiamat 23 September malah apa? Malah sibuk ngapain? Mindahin portfolio sahamnya. Nah, yang dibikin apa? Kayak istri Lot. Yang dibikin apa? Yang dibikin adalah barang-barang keduniawiannya. Jangan ya teman-teman ya. Oke, yuk lanjut lagi. Siapa yang berusaha untuk menyelamatkan jiwanya akan membinasakannya. Tetapi siapa yang mampu melepaskannya, dia akan menghidupkannya. Ya teman-teman, jangan sayangkan ya barang-barang duniawi itu. Aku berkata kepadamu, pada malam itu akan ada dua orang dan sempat tidur, yang seorang akan diambil, diangkat, dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada dua orang yang sedang menggiling bersama-sama, seorang akan diambil, dan yang lain akan tinggalkan. Ya, jadi teman-teman, pada waktu hal itu terjadi teman-teman, emang udah ketetapan Tuhan. Kita kerja aja kayak biasa teman-teman. Nanti tiba-tiba yang satu diangkat, siapa itu? Dia yang merindukan Tuhan Yesus Masya. Yang satu yang masih pentingin apa? Bikin duniawi, bikin kehidupannya sendiri-sendiri teman-teman, akan ketinggalan pada waktu pengangkatan. Jadi cluenya apa? Cluenya teman-teman gak ada di sini. Semua kan biasa-biasa aja, normal aja kita berjalan. Tiba-tiba pengangkatan itu terjadi ya. Nah teman-teman, yuk kita lihat yuk. Gimana sih tandanya? Pengangkatan itu tandanya di mana? Ya sekarang kita lihat ya. Dari Injil Matius atau Matius 24:14 ya. Ini cluenya teman-teman, kapan pengangkatan akan terjadi ya? Kesungguhan itu kapan? Ini cluenya teman-teman. Matius 24:14 ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Dan kemudian akan datang kesudahannya. Jadi teman-teman, kalau ada mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Masya, gampang caranya. Gimana caranya? Caranya adalah apa? Penginjilan ya. Anda support penginjilan, Anda juga menginjil teman-teman. Ingat ya, menginjil ya. Artinya apa? Orang yang belum kenal Tuhan Yesus Masya, kita perkenalkan. Orang yang belum kenal Bapak Yahweh, kita perkenalkan ya. Bukan ngajakin orang-orang yang udah punya gereja buat kemari. Ada nggak pernah dipanggil untuk memperbesar GPF Pop teman-teman. Bukan itu ya. Tapi apa? Kalau mengundang boleh loh sih, no problem, undang aja banyak-banyak ya. Tapi intinya kita bukan ngomongin soal membership gereja. Undang ke komsel Pak, boleh. Untuk apa? Penginjilan. Tapi ingat ya, kita bukan untuk undang orang-orang yang udah punya gereja, udah Kristen. Kita undangnya buat jadi jemaat kita, bukan itu.
Tapi orang-orang yang masih belum diselamatkan supaya mendengar Injil keselamatan ya. Kita beritakan Injil, maka datanglah kesudahannya. Jadi kalau Anda mau tahu nih, Pak, tandanya paling gede apa Pak? Tuhan Yesus mau datang. Tandanya adalah apa? Injil diberitakan sampai ke ujung bumi, sampai semua bangsa mendengar. Barulah akan tiba kesudahannya. Jadi kalau Anda mau cepat-cepat Tuhan Yesus datang lagi ya, jemput kita di awan-awan, rapture, maka kita harus ngapain? Memberitakan Injil ya. Jadi buat Anda nih ya, yang udah setengah mati, doain ya, memberkati, kirim uang, kirim dana ya. Ada juga penginjilan sendiri teman-teman. Anda mau jiwa-jiwa ketemu sama saya, supaya apa? Mereka mendengarkan Injil teman-teman Anda. Teman-teman, Anda kan tuh udah bener ya. Kerjakan tuh tetap setia, mengerjakan terus teman-teman. Karena kita nggak tahu kapan. Dulu waktu tahun 2000 ya teman-teman ya, menjelang tahun 2000 saya ngalamin orang-orang pada stres. Milenium bug, kok akan kiamat, nggak bisa lagi jual beli. Nah sama kayak sekarang toh, nggak bisa lagi Pak jual beli, nggak bisa lagi ini itu. Ngakunya begitu dulu ya. Ternyata teman-teman 1 Januari 2000, tahun 2000 1 Januari, 2 Januari tahun 2000, 3 Januari, Februari, Maret, April, tiba-tiba sekarang udah tanggal berapa? 20 September 2025, udah lewat 25 tahun ya. Kau belum kembali juga Tuhan Yesus, itu kasih karunia. Artinya apa? Masih ada kesempatan buat orang-orang mendengarkan kabar keselamatan. Masih ada kesempatan buat saya dan Anda untuk mengabarkan Injil. Jadi teman-teman, hari ini intinya adalah apa? Kalau Anda mau mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Masiah, gimana caranya? Kita lakukan penginjilan, terus menginjil. Maka teman-teman, Tuhan Yesus akan segera datang setelah bangsa-bangsa semuanya mendengar kabar tentang Injil teman-teman ya. Nah, hari ini teman-teman, saya tadi dapat kabar ya dari seorang teman saya. Ya, kalau sudah ada loh ternyata sekarang ya disantokan ya. Santo siapa namanya? Ada ingat gak nama siapa? Ya, itu Santo Milenial ya. Santo Milenial itu apa? Jadikan santo karena apa? Karena dia adalah God's influencer ya. Influencer of the Eucharist ya. Jadi orang yang mengabarkan di sosmed tentang apa? Ekaristi, tentang perjamuan kudus teman-teman. Apa sih Ekaristi? Itu istilah Katolik yang kau di kita itu ada tentang apa? Tubuh dan darah Yesua teman-teman ya. Jadi mengabarkan Injil. Kok mau Injil mah? Iya. Karena apa? Kalau kita mengadakan perjamuan kudus ya, mengangkat roti dan anggur, dikatakan apa oleh Injil? Tuhan Yesus berkata, memberitakan kematian Tuhan Yesus ya. Artinya adalah apa? Memberitakan Injil toh ya. Kalau kita mengadakan Ekaristi atau perjamuan kudus, artinya adalah apa? Kita mengabarkan Injil, menjadikan orang paham ya tentang tubuh dan darah Yesus Masiah. Dan teman-teman sekarang udah ada Santo siapa namanya? Carlo Acutis ya, atau Acutis, aku lupa ya. Ya itulah teman-teman ya. Sekarang sudah ada loh Santo Milenial. Santo yang dijadikan satu karena apa? Mengabarkan Injil, mengabarkan Ekaristi di sosmed ya, di alam dunia maya. Teman-teman, artinya apa? Penginjilan tuh bisa apa aja bisa teman-teman. Anda pakai status WA, Anda nulis status di Instagram, di Facebook ya, atau Anda punya channel YouTube teman-teman, Anda beritakan Injil. Kan gue bukan pendeta Pak, nggak perlu jadi pendeta. Lu itu saksi-saksi Tuhan lu teman-teman ya. Apapun Anda kerjakan, Anda tuh saksinya Masiah. Jadi teman-teman, kalau dalam gereja Katolik itu mengakui ya ada santo ya, yang menjadikan santo karena apa? Karena dia itu memberitakan Injil di sosmed teman-teman. Gimana Tuhan gereja mengakui? Artinya apa teman-teman? Tuhan juga pasti mengakui. Nanti bakal ada nih ya para orang-orang youtuber ya dari GPFOP nih ya, yang memberitakan sharing ya di sosmed, di WA, di Facebook, di Instagram, dimanapun lah teman-teman. Yang Anda tuh juga sudah menginjil teman-teman ya. Anda layak jadi santo loh. Kita nggak percaya santo ya di gereja, tapi yes, kita percaya kita semua adalah orang-orang kudusnya Bapak Yahweh ya, orang-orang kudus, saints-nya Tuhan Yesus Masiah. Oke ya teman-teman, pesan saya hari ini adalah yuk kita tetap dukung penginjilan dan Anda lakukanlah penginjilan pribadi Anda ya. Karena teman-teman, Tuhan Yesus Masiah ciri khasnya kalau dia mau datang kembali adalah apa? Injil kerajaan ini diberitakan ya sampai ke ujung bumi, diberitakan buat kesaksian menjadi semua bangsa ya, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah akan tiba kesudahannya. Oke? Jadi teman-teman, yuk jangan kita remehkan penginjilan, betapapun kecilnya ya. Cuma share ayat Alkitab di Instagram atau di statusnya WhatsApp Anda. It's okay, itu juga penginjilan ya. Teman-teman, beritakan terus keselamatan daripada Tuhan Yesus Masiah. Beritakan nama Yesus Masiah
beritakan nama Yahweh. Anda tahu teman-teman, itu ada penginjilan, kita mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Masias yang kedua kali. Ada amin? Haleluya. Kiranya Bapa Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Masias memberkati saya dan Anda. Yang percaya katakan, haleluya, amin. Setelah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini, kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapa Yahweh memberkati.